Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dan kapanpun kalian menemukan video ini, mudah-mudahan kalian semua saat ini dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Lama nggak jumpa, lama nggak ngonten. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Kalau aku saat ini lagi flu ya teman-teman. Ini terdengar suaranya agak bindeng dan sedikit sentrap-sentrup karena hidung mampet ya. Oke, jadi lama nggak ngonten itu ada sebabnya, ada permasalahan ya. Jadi alasannya karena ada sesuatu yang sangat mengecewakan ya teman-teman. Ada sesuatu yang kejadian yang sangat bikin kecewa. Jadi kalau sebelumnya aku ngontennya di belakang rumah, yaitu di rumah bambu, malam hari ini aku ngontennya di dalam rumah saja. Oke. Jadi begini teman-teman, alasannya aku tidak bikin konten itu dikarenakan yaitu ayam-ayam yang aku pelihara di rumah bambu, kedelapannya semuanya mati alias meninggal ya. Hal itu yang membuat aku males untuk bikin konten ya teman-teman. Rasanya aku kecewa, belum bisa menerima kenyataan. Jadi ceritanya begini, ayam itu paginya aku kasih makan, ke 8 ayam aku lepaskan ya. Jadi pagi aku keluarkan dari kandang, aku kasih makan, terus aku lepaskan, aku liarkan di kebun ya. Itu sekitar jam 6 pagi. Kemudian jam 9 aku kembali ke belakang, aku kasih makan, tapi hanya tinggal 3 ayam yang kelihatan. Aku panggil-panggil itu hanya 3 ayam yang datang. Tapi aku nggak berpikir macam-macam karena mungkin yang lainnya baru di sawah atau di sungai. Oke, aku masuk ke rumah lagi. Dan selang beberapa jam, sekitar jam 11, aku ke belakang lagi, aku kasih makan, aku panggil, ternyata hanya ada 1 yang datang. Nah, dari situ aku mulai curiga. Loh, biasanya ayam ini selalu bersama dan tidak mungkin terpisahkan. Kok ini tak panggil-panggil hanya 1 yang datang. Kemudian aku cari-cari, ternyata di sisi pojok rumah bambu sudah ada 1 yang meninggal. Yang paling besar itu sudah mati kaku. Dan saya telusur lagi, ada 2 yang lemes di sebelahnya, agak mojok lagi. 2 lemes, tidak berdaya, mata sudah terpejam dan sayap sudah lunglai, badannya sudah bersandar di tanah. Hanya ada 1 yang sehat ya. Kemudian aku berpikir ini pasti kena racun atau kena virus. Yang masih sehat langsung aku masukkan ke kandang, dan tanpa berpikir panjang aku langsung ngabarin sama keluarga. Saya bilang sama mamanya Dawi, mak, PTE koyone kena racun ya. Nek orang Jawa itu ayam itu pitik ya, pitik kena racun, tapi alhamdulillah ada 1 yang sehat, yang selamat kelihatannya. Udah tak kandangin, yang lainnya kita harus lemes dan ada 1 yang sudah meninggal, yang sudah mati. Saya cuma ngasih kabar ke istri saya seperti itu. Kemudian saya keluar lagi, dan apa yang terjadi teman-teman? Ternyata yang sehat tadi, yang dalam kandang itu malah yang mati duluan.
Yang saya perkirakan sehat, selamat, ternyata malah sudah mati duluan di dalam kandang. Dan tidak lama kemudian yang 2 lemes tadi juga ikut mati. Jadi sudah terlihat jelas, tadi 1 mati, terus di kandang 1, 2, sudah 4. Kemudian aku telusur lagi di sekitaran rumah bambu, ternyata tidak jauh dari situ sudah kedapatan semua, sudah pada mati. Akhirnya tak buatkan lubang kurang lebih sedalam setengah meter. Aku masukkan ke 8 ayam dalam satu lubang, kemudian saya kubur. Jadi seperti itu teman-teman, kondisi terkini di belakang rumah, di rumah bambu sana. Kondisi ayam yang saya pelihara semuanya mati. Dan ternyata ke-8 ayam itu makan racun tikus ya teman-teman. Karena mereka ke sawah. Karena ini padi musimnya tumbuh buah, jadi para petani itu menyebar racun tikus di sekeliling tanaman padi. Biasanya mereka itu mencampur dedak atau bekatul dengan racun tikus, kemudian disebar di sekitaran tanaman padi untuk mengamankan padinya yang baru akan berbuah. Nah, seperti itu. Ayam saya ke sawah makan dedak itu, nah akhirnya semuanya mati. Mau nuntut ya nuntut siapa, mau menyalahkan ya menyalahkan siapa. Hal ini bisa menjadi pelajaran ya. Kalau besok ada kesempatan pelihara ayam lagi, kemungkinan tidak akan saya liarkan ya. Akan saya kandang dan akan saya beri pagar di kebun saya kalaupun nanti saya liarkan, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Oke, jadi seperti itu teman-teman, hal yang membuat saya tidak ngonten beberapa hari, bahkan hampir sebulan. Jadi hari ini aku mulai kepikiran untuk konten lagi. Mungkin besok saya akan meneruskan beraktivitas di belakang sana di rumah bambu, tapi untuk sementara ini saya kontennya di dalam rumah saja ya. Dan ini kebetulan saya juga lagi flu. Di sini lagi musim ya teman-teman. Tetangga-tetangga juga semua merasakan sama, flu, wabah flu sedang melanda di daerah saya. Bahkan ini merata. Kemarin saya WA dan sama adik saya yang ada di Bekasi itu juga sama, keluarganya juga terserang flu. Ini saya juga satu keluarga ini. Kemarin yang mulai pertama kali ada si bocilnya, si Davi, kemudian saya. Ini hari ini sudah agak mendingan. Kemarin itu 2 hari saya nggak bisa bangun, hanya tiduran di tempat tidur. Dan hari ini mamanya Davi ini baru terkena ya hari ini. Dan ini seharian juga sudah tidur mamanya Davi, nggak bisa beraktivitas. Alhamdulillah si Davinya sudah sembuh, kurang lebih kemarin 5 hari panas, demam, pilek, terus batuk ya. Ini saya sudah agak mendingan. Ini tinggal mamanya Davi baru mulai, dan yang Pratama juga sedikit merasa pusing-pusing katanya tadi. Biasa flu itu riskan sekali menular ya teman-teman. Kalau dalam satu keluarga itu ada yang terkena flu, biasanya terus menular. Dan akhirnya nanti merata, semua merasakan. Kalau orang Jawa itu ya nggak apa-apa,
Gini, kalau orang Jawa itu rapopo dilo-dilo, nggo syarat, seperti itu ya. Jadi ya emang seperti itu. Barang sebentar ya flu itu ya memang wajar. Yang penting lekas sembuh, lekas sehat, lekas bisa beraktivitas kembali. Oke teman-teman, jadi seperti itu ceritanya. Sekali lagi saya minta maaf karena ini kontennya tidak terarah dan lagian saya juga lagi dalam kondisi kurang fit. Sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu. Jumpa lagi di konten saya berikutnya di belakang sana di rumah bambu sederhana. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.